Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini dengan judul besar yaitu Spiritualisme Terungkap, dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni konsekuensi mematikan spiritualisme. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan semua berkat-Mu kami mau belajar firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ampun dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, dongeng bahwa kematian hanya sebenarnya pintu masuk ke dalam tahap baru dalam kehidupan adalah didasarkan pada konsep bahwa jiwa itu abadi. Saudaraku yang kasih, hamba Tuhan Nyonya White di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 466 dia mengatakan teori kebakaran atau kekekalan jiwa adalah salah satu doktrin palsu. Doktrin kekekalan jiwa adalah doktrin palsu yang diambil dari Roma, dari kekafiran dan kemudian dimasukkan ke dalam agama kekristenan. Saudaraku yang kasih, Yesus di dalam Matius 10 ayat 28 dia menyatakan bahwa jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Neraka sekarang itu belum ada, tetapi kita tahu bahwa tidak ada jiwa yang abadi. Keabadian hanya dimiliki oleh Allah. Dan manusia pada saat jatuh ke dalam dosa, manusia tidak abadi atau tidak kekal. Jiwa itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa tubuh. Jadi terpisah daripada tubuh, jiwa itu adalah tidak ada. Oleh sebab itu ada satu kepercayaan, yaitu yang dinamakan dengan percaya kepada spiritualisme atau ada dunia roh. Dengan kepercayaan bahwa orang mati itu tidak mati, dia berpindah ke alam yang lain. Itu dinyatakan dalam ajaran yang dinamakan okultisme. Jadi percaya kepada hal-hal yang gaib. Nah, Alkitab menyatakan bahwa di dalam Ulangan 18 ayat 11 dikatakan jangan ada seorang pemantra kemudian bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal meminta petunjuk kepada orang mati. Saudaraku yang kasih, kita pernah membaca di dalam Alkitab kisah tentang Saul. Pada saat dia terus-menerus menolak akan bisikan daripada Roh Kudus, maka Samuel yang sudah mati, dia datang kepada perempuan di Endor untuk meminta petunjuk. Tetapi akhirnya itu sebenarnya bukan Samuel yang muncul, tetapi setan sendiri yang muncul yang berbicara kepada Saul dan akhirnya dia binasa. Saudara yang kasih, kita tahu bahwa ayat Alkitab jelas mengatakan dalam Ayub 9 ayat 5, kita yang hidup tahu bahwa kita akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Ayub 7 ayat 7 sampai 9, dia tidak kembali ke rumahnya. Kemudian Yesaya 8 ayat 19 dan 20 dikatakan bahwa di sana bahwa jangan ada orang yang bertanya kepada arwah-arwah atau kepada roh-roh peramal. Dikatakan kepada mereka yang percaya kepada hukum dan kesaksian, kalau tidak berbicara sesuai dengan perkataan firman Tuhan, maka baginya tidak terbit fajar. Saudara yang kasih, di dalam kehidupan dunia sekarang kita dikenal dengan ada pergi kepada roh-roh peramal atau orang-orang yang sudah mati. Mereka pikir orang mati itu berpindah di dunia lain. Tetapi itu tidak ada di dalam ajaran firman Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan konsekuensi atau akibat yang mematikan dari spiritualisme. Banyak orang akan tersesat karena di akhir zaman juga setan akan datang untuk menyatakan bahwa dia sebagai malaikat terang. Tetapi kita yang berdasar kepada kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan tertipu. Karena Roh Kudus yang menjadi penuntun, menjadi pembimbing kita untuk tetap hidup dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.